Hey, Rave. Tapi kalau kita lihat nih ya, buat Asluf. Asluf. Iya benar. Karena di sini S lagi ganti nama jadi Asluf. Asluf Po, Asluf Gyogoi gitu-gitu kali ya. Oh. Tapi ini adalah Lele Pingkan yang bertemu dengan Crunchy dalam satu laningnya. Tapi memang berat banget sih untuk ngelawannya. Betul. Karena balik lagi sebenarnya rebut-rebutan shield gitu loh. Timingnya aja yang harus pas gitu kan. Sementara itu kalau kita ngeliat ternyata Mei ini udah mulai jadi bulan-bulanan, tapi Pou-nya pun juga sama-sama sekarat seperti Mei sendiri. Namun ini kelar, udah mulai mantau ternyata, coba untuk ngejungle vertikal dan mengganggu ke arah orange buff milik seorang Ashe. Iya, tapi lihat di sini Clara masih coba untuk PD maju. 3 orang kali ini mencoba untuk menggeng ke arah seorang Ashe sendiri. Ashe dipaksa untuk mundur dan orange buff-nya harus berhasil dicuri oleh teman-teman Onyx Zenith. Wah. Satu pergerakan yang benar-benar bagus banget dari early. Mereka memberikan punishment yang besar. Ditambah juga pergerakan dari RRQ Mika jadi sedikit terhambat. Dan ketika dia berani untuk ngejungle vertikal, Mei-nya pun nge-follow up dengan baik dan menyekaratkan Ashe-nya. Makanya dia akhirnya mundur gitu loh. Dan sekarang kalau kita lihat juga di area top lane, Crunchy ini kita bisa bilang sekarat, lumayan sekarat, tapi dia lagi coba untuk nge-bait karena ada Clar di sana sebenarnya yang sedang mengintai. Oke, coba untuk masuk lagi Jab menggunakan left right punch-nya, tapi sayangnya memang belum bisa mendapatkan Esmeralda karena balik lagi tebel dan tadi pun juga nggak kena. Iya, Pakito Despacito ya kalau kita bisa bilang ya. Ini pertarungannya bakal agak sedikit tertahan terlebih dahulu. Mereka harus dapetin satu setup movement yang bagus buat teman-teman dari Onyx dan juga RRQ Mika. So far secara gold mereka tidak terlalu berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita ngomongin masalah lane di bawah, ini Queenie bakal dengan senang hati untuk melakukan quick draw terus-terusan ke arah seorang Gami, dan Gaminya bakal agak sedikit tertahan. Tapi ingat, nanti setelah mendapatkan satu turn apart memory dari seorang Brody, itu satu kali strike dikeluarkan ke arah seorang Clay ditambah dengan turn apart memory. Kalau udah punya Heptasis, itu burst damage-nya bakal gede banget sih. Wah, itu dia. Karena Heptasis ya balik lagi nanti sekitar 140% damage itu bakalan langsung keluar dalam first skillnya. Tapi hati-hati juga nih karena di top lane bener-bener ya Crunchy dan juga Lele Pingkan sama-sama tebal. Tapi Mei udah mulai datang juga, coba untuk di-charge lagi dan bahkan sudah sempat terkena jabnya tadi dari seorang Lele Pingkan. Pou mulai menyusul, Gyogoi mau dibalas setup lagi, tapi ternyata langsung dikasih aja Void Crystalnya dan mundur aja dulu sambil ambush kan. Mereka masih tetap mau mendapatkan turtle-nya, tapi mungkin bakalan ditarik dulu ke samping. Jadi nanti lebih gampang untuk di-reset karena masih ada Pou dan juga Gyogoi yang mengintai di sekitar turtle nih. Iya, ini Void Crystal udah diberikan, informasi sudah dikeluarkan. Mereka nunggu momen yang tepat, tapi reward manipulation sudah diberikan karena teman-teman dari Onyx Zenith masih bisa didapatkan kali dari turtle. Tapi jump-nya Lele Pingkan, apa yang bakal terjadi? Berhasil hilang. Lele Pingkan juga berhasil didapatkan, tapi Pou akan jadi kill ketiga untuk teman-teman dari sisi Onyx Zenith. And here we go, 3 down ditukarkan oleh Clar seorang. Wah, ini jelas untung ke arah teman-teman dari Onyx Zenith kalau kita bisa bilang, karena balik lagi di bawah pun ini Queenie lagi mencoba untuk melakukan laningnya karena di sini yang agak tersiksa adalah Gaminya. Tapi di atas memang menang tadi 3-1, cuan banget. Tapi di arah bottom lane udah mulai harus dibantu dan sekarang terlihat juga pergerakan dari seorang Mei untuk turun ke area Gami. Ya. Ini mereka harus coba untuk rotasi sih. Rotasinya emang agak sedikit nggak begitu mudah buat teman-teman dari Onyx Zenith karena mereka harus menangin 3 lane-nya yang tadi sempat kalah. Tapi Pou satu ammo vanity cukup baik, tapi turn apart memory belum bisa untuk mempanis ke arah seorang Ruby. Ruby masih mencoba untuk mundur, sedangkan dari Queenie kali ini dia harus setup ulang, sedangkan Jab dikeluarkan lagi. Gyogoi jadi target utama and killing spree berhasil didapatkan oleh Alin. Bakal ada split push yang dilakukan. Kali ini cutting minion aja antara dari seorang Uranus dan juga Esmeralda. Terus-terusan dilakukan kali ini, tapi di sisi bawah kali ini Queenie juga berhasil hilang 5-1. RRQ kehilangan momennya mereka. Mereka benar-benar dipaksa untuk ikutan team fight, dipaksa untuk melakukan setup, untuk mendefend ke arah yang lain. Tapi mereka jadi nggak bisa mendapatkan compensation atas satu movement yang selalu dilakukan sama Onyx Zenith dengan adanya seorang Pakito dan juga Lolita. Betul, dan bahkan di bawah lihat gimana sekaratnya Gami, tapi dia masih berani loh untuk ikut ngebantu karena dia tahu betapa pentingnya damage yang bisa dia hasilkan sebagai penyumbang damage per second, dan dia bahkan mengeluarkan counterpart memory untuk fast clear supaya dia bisa cepat pulang. Jadi itu soft push, tapi di area top lane-nya ini dari Crunchy sendiri yang bakalan coba sepertinya untuk dia pulang ternyata karena sekarang di area mid lane-nya Alin yang bakalan langsung ditimpa
bersama seorang Lele Pingkan menggunakan Falling Star Moon. Masih ada Void Crystal, coba untuk di follow up. Ada Ash juga yang bakalan langsung mengeluarkan, tapi sayang sekali nama 16 nya udah sempat di cancel. Masih ada Demon Manipulation yang dikeluarkan. Paunya menjadi garda terdepan, namun 2 berhasil di take down. Clark coba untuk menjadi peruntungan mendapatkan seorang Lele Pingkan, tapi Crunchy yang coba untuk nge-flank dari belakang. Sayangnya memang akhirnya kelihatan sama Gyogoi dan juga Po. Jadi oke, mungkin dia pikirnya daripada kita kelihatan lebih baik kita pulang lagi ke dalam lane karena kita harus membantu membersihkan. Kan tadi Gaminya masih di area top lane. Iya. Gantian tapi Taras berhasil didapatkan. Satu keuntungan lagi buat teman-teman dari Onyx Zenith. Walaupun kalau kita lihat 6-3 kondisinya, Ash dari tadi belum bisa untuk mendapatkan poin yang diinginkan. Dia berhasil dapetin assist. Ya, 3 assist berhasil dikantongi. Tapi dia memiliki killing spree yang berarti dia harus melakukan kill untuk mendapatkan spree-nya, untuk mendapatkan regen HP-nya, untuk mendapatkan lifesteal-nya. Ini jadi satu kondisi juga ketika dia coba untuk dive in dengan adanya satu Phantom Execution ataupun dengan adanya Thrown Host. Tapi gak ada yang bisa ngikutin fast movement dia dengan sangat cepat. Karena dia memiliki ke arah seorang Yif yang notabene adalah hero yang lebih berfokus ke arah positioning dan bagaimana cara mengeluarkan real world manipulation. Ya itu bakal bagus karena kalau misalnya Ash datang sebagai finisher. Tapi kalau kita lihat Ash yang Ash lakukan adalah dia datang sebagai opener. Nah, itu dia. Ketika dia datang sebagai opener, semua damage ibaratnya resource masih ready semua. Jadi masuknya ke dia semua gitu loh. Padahal mungkin harusnya kalau bermain Lancelot itu kan kita bisa bilangnya datang sebagai finisher ketika semua resource-nya pada cooldown. Nah, itu saatnya dia bersinar dengan ting 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 shing shing shing. Ya, Gitu. tapi kita lihat Queenie di arah top lane kali ini. Belum mendapatkan level 9, sedangkan Gami itu tinggal 1 langkah lagi. Sudah mendapatkan level 9-nya kali ini, udah ada setup. Lord segera datang ke dalam lane of zone. 7 menit sudah berada di match kali ini, di game kali ini. Tapi kalau kita lihat Alin juga mempersiapkan ke arah Darkening Mode kali ini. Dia pengen coba untuk menculik pemain-pemain dari Air Kimika. Tapi Lele Pingkan tidak berputus asa. Dia langsung mencoba untuk mendapatkan satu movement ya. Langsung push satu wave dan coba untuk mundur, tapi Gami kali ini bakal coba langsung dipunish tanpa adanya movement lainnya dari sisi Onyx Zenith. Yes, dan Ash pun bahkan harus pulang menggunakan Phantom Execution-nya defensif aja, tapi ini dari Clarknya sendiri pun masih coba untuk mengganggu purple buff yang menjadi milik Ash Luff. Karena harusnya memang digangguin seperti ini sih, tapi Po-nya juga masih bisa keluar dari cengkeraman 3 orang Onyx Zenith, dan Queenie bakalan coba untuk mendefense di area mid lane. Ya. Sedangkan kalau kita lihat kali ini teman-teman dari sisi Onyx Zenith yang jauh lebih mengontrol gamenya. Dia lebih tahu position seperti apa, movement seperti apa yang dibutuhkan sama teman-teman dari Onyx sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Dan dari sisi Onyx Zenith, mereka tuh kayak memberikan push over push yang terus-terusan ke arah Kimika. Tapi ingat ya, ini Lele Pingkan, late gamenya agak sedikit seram loh. Walaupun dia emang udah tersiater 2 kali sejauh ini ya. Tapi Uranus tuh bukan hero yang... Memang Uranus tuh bakal enak banget dengan Ionic Edge, Transcendent Ward, dan juga Consecration. Tapi Transcendent Ward-nya sendiri aja dikontrol dengan adanya Esmeralda. Dan ingat, mereka punya setup hero yang benar-benar menakutkan banget. Ini kedua belah pihak punya. Glorita ada, Ruby ada. Ini 2 ya. Kalau misalnya mereka bisa dapetin setup movement yang bisa mereka lakukan, itu bakal penting banget. Tapi yang lebih aku takutin adalah dari RRQ. Kenapa 3 hero setup mereka kalau kombonya jalan? Wah, Onyx bakal pusing banget sih. Nah, ini dia udah mulai coba untuk jalanin lagi karena barusan ada Arm of Ended, tapi masih bisa flick out tentunya dari seorang Crunchy sambil menggunakan Consecration-nya juga. Sementara itu di area mid lane-nya bakalan coba untuk digantikan sama teman-teman dari Onyx Zenith. Bakalan berhasil untuk didapatkan. Sementara itu real world manipulation dari seorang Gyogoi masih cukup sakit. Clark masih bisa kabur, Mei masih cukup tebal, jadi nggak masalah, cukup santuy. Tapi di area bottom lane, Gami berhasil menjadi pencuri inner turret di area bottom lane. Iya, tapi lihat Clara sudah mulai di pick off kali ini. Teman-teman dari RR Kimika, mereka kehilangan objective gaming, tapi mereka nggak kehilangan movement mereka. Mereka mau coba paksain terus karena teman-teman dari Onyx Zenith. Mereka supporter sudah dikeluarkan. Tapi lihat di sebelah sana mainnya berhasil hilang. Kali ini Ash harus mundur dengan sangat cepat karena kondisinya benar-benar sudah low. Yes. Ini RR Kimika udah harus stick up together sih. Karena Onyx Zenith dari tadi bakal coba untuk melakukan oke, kita main pick off, tapi
turret push yang dilakukan sama Gami juga nggak main-main. Dia bahkan langsung bikin ke arah Hunter Strike dan juga Malefic Roar setelah membuat ke arah Dread Out Armor yang benar-benar mencoba untuk menahan damage yang diberikan sama Alchemica, tapi bakal mencoba untuk memberikan punishment juga ke arah seorang Lele Pingkan dan juga Poe dengan adanya satu Malefic Roar tersebut. Dan Crunchy di sini dia harus bikin ke arah dominance secara cepat, tapi Poe sayang sekali Eye of Vendetta belum bisa mengenai ke arah siapapun. Betul, karena tadi Gaminya juga pas banget dia langsung flicker untuk defensif, tapi ini udah ada Numenon Blast coba untuk di setup tapi langsung di cancel aja, dan ternyata Falling Star Moon yang mengejar ke area belakang masih bisa di stun oleh seorang Gami, dan bahkan 5 orang dari Alchemica masih berada di area bottom lane. Ash-nya bakalan menjadi sedikit berbahaya karena tadi sempat terkena satu buah AOE dari seorang Lunox, sementara itu di Poe-nya sendiri masih coba untuk tarik-tarik nakal ya ke arah seorang Mei. Nakal. Tapi ya, kali ini RRQ agak sedikit mengambil kembali keuntungan yang sudah mereka dapatkan. Betul. Turret berhasil didapatkan di tengah, di bawah. Tapi aku nggak melihat pergerakan yang benar-benar pergerakan yang benar-benar signifikan galaknya dari RRQ Mika yang seperti kita lihat dari biasanya gitu loh. Justru yang aku lihat lebih ganas di sini Onyx gitu loh. Mereka benar-benar tahu movement seperti apa yang bisa menguntungkan untuk mereka, walaupun pada akhirnya memang ada beberapa pick off yang terjadi oleh teman-teman Onyx Zenith sendiri gitu. Mereka berhasil melakukan pick off terhadap RRQ Mika, berhasil mencoba untuk menculik, RRQ Mika juga berhasil mencoba untuk membelikan keadaan gitu kan. Tapi mereka belum mencoba untuk 5 on 5 war. Mereka masih coba untuk beberapa langsung coba untuk melakukan split push, masih coba untuk melakukan apa gitu kan. Iya, jadi kayak belum bisa 5 on 5, tapi ternyata kalau Gami di sini yang udah berhasil take down sama seorang Queenie, RRQ Mika berbahayanya adalah mereka udah dapat satu, mereka mundur dulu. Mereka setup lagi, Mei-nya bakalan menjadi korban, tapi masih ada charge juga yang bisa dia keluarkan untuk satu escape ability tentunya, karena masih ada satu dash-nya. Tapi yang berbahaya adalah mereka nggak boleh begitu maksain sih sama di inner turret ini. Kalau memang bisa di-clear cepat, oke, boleh, tapi mereka kayaknya udah memilih untuk melepaskan saja. Sementara itu masih ada Poe coba untuk di-charge lagi. Alin coba untuk mengeluarkan Dreams-nya ke arah seorang Poe. Ash boleh datang menggunakan Phantom Execution-nya, Puncture ke arah seorang keluar, hilang dengan menggunakan Thorn Rose-nya dari belakang. Hati-hati, Crunchy coba untuk nge-flank juga, tapi Mei udah mulai terlihat oleh seorang Queenie. Quick draw-nya sakit banget ke arah seorang Lolita. Oke, Crunchy sudah bikin ke arah Oracle, Allen udah bikin ke arah Genius One. Mereka pengen dapetin penetration damage ke arah teman-teman dari Alchemica. Tapi di sini Crunchy juga sudah menyelesaikan Dominance Ice yang merupakan salah satu item untuk mengcounter kehadiran dari seorang Esmeralda sendiri beserta dengan adanya seorang Ruby. Tapi Ruby-nya sampai saat ini 8 assist dari 10. 80% teamfight participation dan juga 80% setup yang dilakukan sama seorang Poe sendiri dengan Ruby-nya. Menurut aku di sini yang menjadi concern buat Onyx Zenith adalah bagaimana mereka tidak bisa terpick off dengan adanya Amel Vendetta ataupun dengan adanya Donron Wolf King. Padahal mereka punya hero yang boleh kubilang empatnya ini deket banget gitu jaraknya. Uranus, Lunox gitu kan. Paquito, Lolita. Yang agak sedikit jauh cuma ada seorang Brody kalau menurut aku. Yes, Lunox pun juga kalau mau dibilang jauh ya jauh-jauhnya nggak banget-banget gitu kan. Tapi ini dia Falling Star Moon dari seorang Lele Pingkan tadi. Tapi teman-teman dari RRQ Mika masih berfokus untuk mendapatkan inner turret-nya. Dan sekarang Ash coba untuk masuk lagi. Numenon Blast dikeluarkan tapi nggak bisa, cuman untuk zone out aja. Karena sekarang masih ada incoming wave dari area mid lane-nya. Kelar coba untuk bersihin yang dari area atas. Sementara itu dari area bottom lane masih coba untuk ditahan tentunya karena masih ada. Namun dari depan Crunchy coba untuk nebein aja, harus hati-hati. Kalau salah langkah dia yang bakal digeng sama 5 orang. Udah ada Amel Vendetta langsung diinisiasi aja menggunakan Puncture dan juga Thorn Rose-nya masih bisa shing tentunya dari seorang Ash. Dan Phantom Execution masuk lagi tapi Luminous Blast-nya sempat di-cancel. Sementara itu Kelar berhasil tertimpa dan malah mendapatkan tembakan dari seorang Queenie. Ya, dan kali ini RRQ Mika bakal langsung mencoba untuk menyelesaikan gamenya. Mereka berhasil dapetin base turret tapi Numenon Blast masih bisa untuk di-purify sama seorang Lele Pingkan dan darahnya benar-benar tipis banget. Sedangkan base turret di bawah berhasil didapatkan lagi. Mereka mencoba untuk memberikan punishment over punishment. Sedangkan Ash masih mencoba untuk mundur dengan puncture-nya secepat mungkin. Karena teman-teman dari RRQ Mika juga masih dalam resource yang cooldown. Sedangkan Kelar 10 second lagi balik ke dalam lane of dawn. Kalau kita lihat suddenly goldnya jadi 7.000 dipegang RRQ Mika. Iya. Karena mereka berhasil memenangkan team fight yang cukup luas. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari point of view, dari KDA sebenarnya Lele Pingkan tidak terlalu berperan penting gitu loh. Kayak cuma 3-3-2. Tapi sebenarnya movement dia lah yang coba untuk zoning di awal dan coba untuk ngasih clear dan apa ya itu yang membuat teman-teman dari RRQ Mika
mendapatkan keuntungan sampai saat ini gitu loh. Betul, dan kalau kita lihat juga nih tentunya dari S sendiri benar-benar lincah banget dan real world manipulation digunakan untuk membackup tentunya, dan bahkan Crunchy di sini bakal menjadi bulan-bulanan dari teman-teman RRQ Mika. Masih bisa pulang, masih bisa ditebek, Queenie-nya juga coba untuk memberikan damage tambahan. Sayangnya kurang panjang tembakannya. Iya, kurang panjang tembakannya. Kelar kali ini lagi-lagi harus bertugas mendekatkan diri kepada para minion, yang berarti mendekatkan mereveal positionnya juga kali Betul. ini. Lele Pink kan kali ini menahan wave-nya supaya coba untuk tidak cepat di-clear begitu saja. Mereka mau coba untuk freeze lane-nya karena ini 4 second menuju Lord datang ke dalam lane of dawn. Ini kalau misalnya teman-teman dari RRQ Mika bisa dapetin ke arah Lord-nya itu bakal bagus. Tapi ingat, Onyx juga masih punya kesempatan untuk mencoba mencuri, apalagi dengan Lumen Blast yang dimiliki beserta dengan third part memory dari seorang Brody. Oke, sementara itu kalau kita lihat juga tentunya nih dari RRQ Mika udah mulai kelihatan. Coba untuk di setup lagi, Pow-nya cuma makan setengah darah, tapi nggak masalah karena sekarang yang didapatkan adalah Lord. Lebih berguna dan lebih sakit tentunya untuk teman-teman dari RRQ Mika. 7.000, 8.000 bahkan sekarang selisih antara Onyx Zenith dan juga RRQ Mika. Onyx Zenith sudah mulai harus menjalankan defensive mechanism supaya mereka masih bisa memperpanjang game ini sampai ke dalam late game dan lebih berpihak gamenya kepada mereka. Ya, dan kali ini dari RRQ Mika sendiri mereka coba untuk nunggu wave-nya supaya dapat masuk tiga-tiganya barengan di arah bottom, di arah mid, dan juga di arah top lane. Kali ini 2 wave sudah mulai datang dari arah top, sedangkan Lord bergerak di arah tengah. Mei masih mencoba untuk mundur, tapi Apple penetrate 3 sekaligus Reno War Manipulation, Falling Star Moon. Semua resource dikeluarkan, tapi base-nya terexpose. Lele Pink kan berfokus ke arah sana, dan base-nya pun kali ini diambil